Halo rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi buku nilai kurikulum Merdeka. Dalam video ini, kita tidak hanya akan mempelajari fitur-fitur pada aplikasi, tetapi juga pentingnya menguasai bahasa program Excel, guna melakukan input dan analisis penilaian yang lebih mendalam. Kurikulum Merdeka menuntut pendidik untuk melakukan penilaian autentik dan terukur. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan berbagai fitur. Dengan menguasai keduanya, sehingga aplikasi buku nilai kurikulum Merdeka akan semakin mudah menggunakannya. Adapun input nilai pada aplikasi terdiri dari 1. Penilaian harian. Merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan setiap hari untuk mengukur dan memantau perkembangan kompetensi peserta didik. Bisa berupa pekerjaan rumah, kuis, atau kegiatan lainnya. 2. Penilaian lingkup materi. Penilaian yang dilakukan setelah selesai beberapa bab, subtema pembelajaran guna mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam beberapa materi yang telah dipelajari. 3. Penilaian tengah semester. Evaluasi yang dilakukan pada pertengahan semester untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam rentang waktu tertentu. 4. Penilaian akhir semester atau sumatif. Nilai sumatif merupakan nilai akhir dari suatu periode evaluasi, dan untuk memperoleh nilai tersebut, dilakukan analisis butir soal dan nilai remedial. Berikut tahapannya pengolahan nilai. 1. Analisis butir soal. Analisis butir soal melibatkan evaluasi mendalam terhadap setiap pertanyaan dalam suatu tes atau ujian. Fokusnya bisa meliputi tingkat kesulitan soal, keterukuran soal terhadap tujuan pembelajaran, dan apakah soal-soal tersebut mengukur berbagai tingkat pemahaman. Analisis ini membantu untuk memastikan bahwa tes atau ujian memberikan gambaran yang akurat tentang pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 2. Hasil analisis butir soal. Berdasarkan hasil analisis butir soal, dapat diidentifikasi apakah ada kekurangan atau kelebihan dalam penyusunan soal. Pemahaman yang lebih baik tentang performa siswa pada setiap aspek materi dapat diperoleh melalui analisis ini. 3. Penyelenggaraan remedial. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa ada area-area di mana sebagian besar siswa kesulitan, guru dapat memutuskan untuk menyelenggarakan sesi remedial. Remedial memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep tertentu dan meraih hasil yang lebih baik. 4. Penyelenggaraan ulang. Beberapa sekolah atau institusi mungkin juga memberikan kesempatan bagi siswa yang kurang berhasil untuk mengulang ujian atau tes setelah mengikuti program remedial. Proses ini memungkinkan siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan meningkatkan nilai akhir mereka. 5. Perhitungan nilai sumatif. Setelah dilakukan analisis butir soal dan memberikan kesempatan remedial, nilai sumatif dapat dihitung. Nilai sumatif seringkali merupakan hasil dari nilai tes atau ujian, tugas, proyek, dan mungkin nilai remedial dengan bobot tertentu untuk setiap komponen. 6. Penilaian harian. Ini mencakup penilaian yang dilakukan secara teratur dalam periode waktu tertentu, mungkin harian atau mingguan. Penilaian harian dapat mencakup tugas-tugas ringan, kuis, atau partisipasi siswa dalam diskusi kelas. 7. Penilaian lingkup materi. Penilaian ini fokus pada pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang lebih luas. Mungkin melibatkan penilaian atas proyek, presentasi, atau tugas yang lebih terintegrasi yang mengukur pemahaman konsep secara menyeluruh. 8. Penilaian tengah semester. Ini merupakan penilaian yang dilakukan setelah setengah jalan masa pembelajaran, memberikan gambaran tentang perkembangan siswa. Penilaian ini dapat mencakup ujian tengah semester atau penilaian komprehensif terhadap materi yang telah diajarkan. 9. Analisis butir soal. Tahapan ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap setiap pertanyaan dalam suatu tes atau ujian. Analisis ini membantu untuk memahami sejauh mana soal-soal tersebut mencerminkan tujuan pembelajaran dan seberapa baik siswa dapat menjawabnya. 10. Penyelenggaraan remedial. Jika hasil analisis butir soal atau penilaian lainnya menunjukkan adanya kesulitan atau kelemahan tertentu, dapat diadakan sesi remedial. Remedial memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep tertentu dan mencapai hasil yang lebih baik. Setiap tahapan ini penting dalam membentuk nilai akhir siswa.
Mereka mencerminkan berbagai aspek penilaian, dari pemahaman harian hingga pemahaman menyeluruh terhadap materi dan kemampuan siswa dalam menghadapi ujian. Proses analisis butir soal dan penyelenggaraan remedial juga mendukung perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, itulah pembahasan mengenai fitur-fitur pada aplikasi buku nilai kurikulum Merdeka serta cara menggunakannya dengan baik. Jangan lupa juga pentingnya menguasai bahasa program Excel agar analisis penilaian Anda lebih mendalam. Kuasai kedua aspek ini, yaitu penggunaan aplikasi dan Excel, untuk melakukan tugas-tugas buku dan analisis penilaian dengan efektif. Semakin mahir Anda dalam menggunakan keduanya, semakin mudah pula menerapkan tuntutan penilaian pada kurikulum Merdeka. Aplikasi ini saya bagikan secara gratis dan dapat digunakan oleh siapa saja. Namun agar terjaga kerahasiaan dan privasi datanya, saya melindungi file aplikasi ini dengan password. Jadi setelah Anda download, Anda perlu memasukkan password untuk bisa mengakses dan menggunakan aplikasinya. Password untuk membuka untuk login di aplikasi ini adalah 3333, aplikasi open kode silahkan dimodif dan dikembangkan lebih lanjut. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga aplikasi ini dapat terwujud. Kritik dan saran dari Bapak Ibu Guru sangat kami butuhkan untuk pengembangan aplikasi ini ke depannya. Selain itu, kami juga akan terus melakukan update dan perbaikan bugs jika ditemukan error pada aplikasi. Silakan hubungi kontak yang tertera untuk info lebih lanjut. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Semoga aplikasi ini dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita.